Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang sistem pembuktian ya. Sistem pembuktian di dalam eh, tindak pidana cyber ya. Jadi bagaimana sistem pembuktian di dalam tindak pidana cyber ya. Jadi ada beberapa proses ya. Pastinya untuk kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia maya ini ya, maka pembuktiannya itu dia tetap mengacu kepada undang-undang khususnya yaitu Undang-Undang 11 2008 tentang Undang-Undang ITE yang juga terjadi perubahan yaitu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Nah, di situ tetap ya, untuk acara kita memakai yang namanya KUHP. Jadi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tetap berlaku dalam proses pembuktian tindak pidana cyber ya, tindak pidana atau cybercrime ya. Nah, pada pasal 184 KUHP kita ketahui bahwa ada 5 alat bukti dan salah satunya itu juga termasuk dalam alat bukti surat digital ya. Nah, kemudian di dalam pasal 5 Undang-Undang ITE juga menjelaskan bahwa dokumen elektronik ya atau sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi di dalam yang namanya Undang-Undang ITE itu ada pada pasal 5 di mana ketentuannya bahwa bukti digital itu sah ya menjadi alat bukti surat, yaitu surat digital. Dan dalam pasal 6-nya juga dikatakan bahwa transaksi elektronik, dokumen elektronik itu dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya itu dapat diakses, dapat ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi ya digital itu dia tetap mengacu pada KUHP ya untuk prosesnya ya. Nah, kemudian bagaimana proses dalam pembuktian tindak pidana cyber ini di dalam kepolisian ya. Itu mengacu juga kepada SOP. Jadi sudah ada SOP di mana? Di mana ngambil? Lama. Jadi di dalam SOP yang ada di dalam kepolisian kita di Polri kita, SOP-nya ini juga mengacu pada standar FBI ya atau standar federalnya Amerika. Jadi untuk SOP-nya itu mengacu seperti itulah ya. Walaupun SOP-nya dalam bentuk apa, Bu? Surat edaran ya Ibu juga tidak tahu. Itu rahasia dari kepolisian ya untuk SOP-nya hanya saja eh, standar operasional prosedur sendiri dia digunakan atau mengacu kepada standar yang dipakai oleh FBI di Amerika ya. Nah, kemudian prosesnya seperti apa? Nah, di sini penyidik Polri itu tetap dibantu ya oleh laboratorium forensik komputer ya atau IT-nya digital forensik. Nah, kemudian juga pakar-pakar digital forensik ini yang akan memberikan yang namanya petunjuk atau memberikan yang namanya keterangan ya terkait dengan laporan-laporan cyber crime yang masuk di kepolisian. Nah, prosesnya seperti apa? Ya, secara sederhana, proses untuk menentukan apakah kasus itu benar-benar cyber crime atau tidak, ya, maka dia ada proses yang namanya acquiring dan imaging, ya, di mana proses ini merupakan proses yang dia itu dilakukan oleh para pakar cyber ya atau pakar IT ya. Acquiring ini dia menduplikat ya
menduplikat, atau dia mengcopy file yang menjadi alat bukti tersebut. Nah, kemudian nanti dilakukanlah analisis oleh ahli digital forensik, ya, dan dilakukan ini dia harus yang asli, ya, artinya apa yang di-copy, apa yang diambil dari barang bukti ini dia harus asli dan kemudian nanti dianalisis oleh ahli digital forensik. Apakah memang mengandung unsur-unsur cybercrime atau tidak. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu adalah melakukan analisis, ya. Setelah dia proses acquiring, imaging tadi yang mengcopy ini atau menduplikat file asli tadi, ya, maka dilanjutkan menganalisis isi data, terutama yang sudah dihapus, disembunyikan, dienkripsi, dan jejak log filenya yang ditinggalkan. Jadi analisis ini, barang bukti digital ini akan dilimpahkan penyidik kepada kejaksaan untuk selanjutnya dibawa ke pengadilan. Jadi begitulah prosesnya ya dalam melihat atau menentukan apakah memang ini terjadi tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, ya. Nah, kemudian dalam menentukan lokus dan tempus, ya, lokus dan tempus delicti, ini juga belum ada aturan yang tertulis, ya, di mana lokus, ya, atau di mana waktu dan tempat terjadinya tindak pidana cybercrime. Kenapa? Karena memang cybercrime ini kan namanya maya, ya, dunia maya. Maka kita tidak tahu di mana kejadian itu terjadi, kemudian kapan waktunya. Maka mengacu pada pendapat para pakar, ya, bahwa ada beberapa pendapat yang dapat dipegang untuk menentukan di mana letak lokus atau waktu dan tempus dari kejadian cyber ini, ya. Yang pertama ini teorinya ini menekankan bahwa di dalam dunia cyber itu terdapat dua hal utama, yaitu uploader atau pihak yang memberikan informasi dan downloader atau pihak yang mengakses informasi. Jadi itu bisa dilacak siapa yang mengupload dan siapa yang mendownload. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam pendekatannya penyidik memperlakukan server di dalam halaman web secara fisik berlokasi tempat mereka dicatat atau disimpan sebagai data elektronik. Jadi penyidik melihat di mana lokasi server dari halaman web tersebut. Jadi itulah dia tempusnya, ya, atau tempatnya. Nah, di mana server berada, di mana server dari halaman web yang mengandung. Oh iya ya Bang, dikasih kan ya Bang deh. Bang. Jadi di mana server di halaman web itu berada, maka disitulah tempus dan lokus deliktinya. Nah, kemudian teori yang ketiga itu adalah cyberspace dianggap sebuah lingkungan yang terpisah. Bentar ya. Kita lanjutkan ya. Jadi yang ketiga itu adalah apa tadi? Bentar ya. Cyberspace ya. Cyberspace dianggap sebagai suatu lingkungan hukum yang terpisah dengan hukum konvensional, di mana setiap negara itu memiliki kedaulatan yang sama. Jadi dalam hal cyberspace itu maka dimanapun ini bisa terjadi ya tempat dan kejadiannya, tergantung pada kembali lagi ini di mana servernya gitu.
Ini di mana penguploadnya, di mana yang mendownload, karena memang namanya cyber ini kan dia bisa lintas negara, ya bisa lintas benua bahkan ya. Jadi memang untuk lokus dan tempus atau waktu dan tempat kejadian sendiri itu tidak bisa dipatokkan seperti itu. Maka tergantunglah penyidik Polri atau Kejaksaan menentukan di mana sesuai dengan teori yang Ibu sampaikan tadi, ya. Nah, itu untuk pembuktian cyber ya. Nah, kemudian ada beberapa hal juga yang perlu kalian ketahui ya. Jadi bisa juga dibaca jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pembuktian Undang-Undang ITE ya. Bentar ya. Apa, Wi? Hah? Cepatlah, Nuri. Ya Allah. Coba cepat dulu. Ya nggak tahu lah, Kakak. Aduh. Oke. Jadi boleh kalian baca ya tentang jurnal-jurnal untuk pembuktian tindak pidana cyber ya, karena ada banyak hal lagi yang sebenarnya harus Ibu sampaikan. Hanya saja ini kan 2 kali Zoom ya, nanti akan ada pembahasan lain lagi ya selain ini. Tetapi memang untuk cybercrime ini dia tetap mengacu pada yang namanya apa? KUHP ya, KUHP pasal 18, kemudian prosesnya juga tetap dia mengacu pada kitab undang-undang acara pidana ya. Walaupun ya seperti tadi itu dia memakai bantuan yang namanya ahli forensik ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin untuk pembuktian dalam kasus cybercrime ini, silakan. Ada yang mau ditanyakan untuk pembuktian dalam cybercrime ya atau tidak pidana cyber? Tidak ada? Pas? Oke, karena tidak ada ya maka Ibu anggap paham ya. Nah, ini sepertinya ada Ibu kasih tugas ya Sabtu lalu ya kalau nggak salah. Ada nggak untuk tindak pidana cyber? Sepertinya ada Ibu kasih tugas tapi belum pada ngumpul ini ya kan. Karena di grup sepi-sepi aja Ibu lihat. Iya, jadi kan Ibu ada kasih tugas kalau tidak salah minggu lalu ya, hari apanya Ibu lupa, Jumat atau Sabtu. Ada tugas ya kan, tugas untuk tindak pidana cybercrime, yaitu membuat makalah. Tetapi karena ini pada sulit Ibu lihat, maka tugasnya Ibu gantilah, cari jurnal aja ya. Jadi kalian searching jurnal hukum yang berkaitan dengan cybercrime ya, dan jurnalnya itu di resume ya, artinya di resume kalian buat kesimpulan kalian, resume, dan kumpulkan paling lama besok ya. Paling lama besok jam 5 sore. Jadi karena sepi-sepi aja grup tindak pidana cyber ya, setelah Ibu kasih tugas, nggak ada yang ngumpul, maka Ibu kasih tugas lainnya. Jadi Ibu harapkan untuk jurnal dibuat resumenya. Jadi bebas jurnal apa saja yang berkaitan dengan tindak pidana cyber, resume,
resumenya tulis tangan ya, resume tulis tangan dan kumpulkan besok paling lama Ibu tunggu di jam 5 sore. Bisa kan? Jadi harap bisa ya, karena salah satu poin penilaian itu adalah tugas ya. Jadi resume tugasnya tentang jurnal cybercrime tulis tangan, nanti boleh difoto ya, boleh dikumpulkan besok paling lama jam 5 sore di grup kita. Paham ya semua ya? Jadi Bu harap dibuatlah tugasnya. Nanti kalau nggak ada nilainya ya, nggak ada nilai tugas. Kalau nggak ada nilai tugas mana mungkin bisa A nilainya ya. UTS kan kita sudah ya. Sebenarnya harus ada kuis lagi, cuma karena ini kelas pekerja udahlah. Nggak usah ada kuis, kita adakan tapi tugas ya. Jadi salah satu poin penilaian itu ada tugas dan ada kuis. Karena ini bekerja semua, udah kuis kita anggap sama dengan UTS. Nah, untuk tugas, Ibu harapkan itu ada, bentar ya. Oke, mungkin itu aja dulu dari Ibu ya. Untuk Zoom sekali lagi, mungkin sekitar 20 menit lagi ya. Ibu mau keluar bentar soalnya ya. Nanti 20 menit lagi akan Ibu buat di WA grup kita untuk Zoom sekali lagi. Dan nanti Zoom terakhir ya. Jadi perkuliahan kita hari ini terakhir Zoom-nya dan akan Ibu share link keduanya nanti sekitar 20 menit lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, pas ya, Ibu harap dikerjakan apa yang Ibu sampaikan tadi tugasnya ya untuk poin penilaian. Dan 20 menit lagi nanti akan Ibu share link Zoom yang kedua. Terima kasih, Ibu ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.